teman-teman. Soalnya bagaimanapun kan kita sebagai calon ikon remaja Kota Makassar nih harus berani gitu, harus percaya diri menyampaikan mungkin nanti aspirasi kita bagaimana, mewakili teman-teman remaja lainnya bagaimana, dan itu pasti harus percaya diri. Nah, kemudian yang kedua ini tentu teman-teman harus Halo pemirsa, jumpa lagi bareng Ririn. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang tidak hanya cerdas di kelas, tapi juga aktif dalam aksi sosial, bahkan panggung prestasi. Aktif di parlemen kampus hingga menjadi putri remaja intelijensia Kota Makassar. Gimana sih cara menyeimbangkan antara akademik, organisasi, hingga menginspirasi banyak orang? Penasaran dengan sosok satu ini? Tetap di Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Halo Kak. Oke. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dini Syafira, salah satu mahasiswa ilmu politik Universitas Hasanuddin Angkatan 2023. Halo Kak Dini. Halo Kak. Jadi Kak Syafira ya panggilannya? Iya, Kak Syafira saat ini sudah semester 4 ya? betul sekali Kak. Oke, sudah semester 4 lagi aktif-aktifnya untuk berkuliah ya. Oke nih Kak, sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang lebih jauh lagi, Kak Syafira, saya penasaran nih, sebenarnya apa sih yang memotivasi Kak Syafira untuk berkuliah di jurusan ilmu politik? Jadi sebenarnya waktu SMA itu kan saya kuliah jurusannya ambil IPA nih. Nah, cuman waktu itu saya merasa kayak kok nggak cocok jadi orang yang hitung-hitungan gitu. Jadi akhirnya mutusin buat lintas jurusan ke FISIP nih, pilihan waktu itu kan, waktu SMA kayaknya cocok nih kalau kuliah ambil jurusan FISIP. Terus setelah research jurusan apa nih yang kira-kira cocok untuk di FISIP, kayaknya cocok deh ilmu politik kan. Waktu itu tertarik gitu ya sama kayak hal-hal politik, sering baca berita-berita politik terkini. Jadi pas ini waktu SNBP dibuka, saya ambil pilihan pertama ilmu politik Universitas Hasanuddin, dan pilihan keduanya masih sama di FISIP, yaitu jurusan antropologi. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya lolos di pilihan pertama jalur SNBP. Jadi ya di sini saya sekarang, teman-teman. Oke, baik. Jadi ini kan agak berbanding terbalik ya dengan jurusan yang ada di SMA dari IPA ke FISIP. Betul. Jadi Kak Dini, apakah ada dorongan dari orang tua atau mungkin ada tantangan tersendiri dari Kak Dini dari orang tua bahwa kamu IPA, harusnya kamu ke sini, atau Kak Dini ini dibebaskan dan didukung sama orang tua, apapun pilihan kamu itu yang akan kamu jalani? Oh iya, waktu itu sih orang tua nggak ada masalah sih, kan selama ini juga aktif kegiatan kayak dibebasin sama orang tua, dan mereka juga selama ini support kok ke saya apapun yang saya ikuti kegiatan-kegiatan, dan termasuk salah satunya yang paling krusial waktu itu ya pemilihan jurusan ini. Kan saya jelaskan ke orang tua kalau ternyata Syafira tuh nggak cocok di IPA, nggak cocok kalau hitung-hitungan gitu kan, lebih suka mungkin belajar bersosial. Kan kebetulan juga saya anaknya yang bersosial gitu ya, suka bergaul. Nah, jadi udah jelasin ke orang tua, ya orang tua paham aja Kak, ngedukung aja. Oke, pemirsa, kita tahu bahwa Kak Syafira ini merupakan sosok yang tidak hanya aktif di kelas, tetapi juga aktif di berbagai organisasi-organisasi. Nah, Kak Syafira, mungkin apa sih yang memotivasi Kak Syafira sendiri ini untuk
terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial dan mungkin seperti organisasi juga? Oh ya, kalau untuk terlibat sih sebenarnya dorongannya ya karena emang hobi aja Kak. Soalnya kan dari SMP itu sudah kayak masuk OSIS kayak gitu-gitu sampai lanjut di SMA dan di kuliah juga kayaknya ini emang masa-masanya buat berkembang begitu ya teman-teman. Jadi kayak sayang banget kayak kan banyak UKM, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Kenapa saya nggak ikut gitu mikirnya Kak. Jadi ya coba-coba aja akhirnya senang gitu ikut kegiatan-kegiatan apalagi kayak kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan UKM, kayak ngerasa punya banyak teman. Jadi kayak emang senang bersosial gitu Kak dorongannya. Oke. Jadi memang dari dalam diri Kak Syafira nih ya, Iya. mungkin tertantang dengan kegiatan-kegiatan sosial ya Kak. Iya, betul. Oke, Kak Syafira juga nih katanya aktif dalam kegiatan UKM debat Bahasa Indonesia FISIP Unhas. Oh iya. Oke, mungkin kegiatan di UKM ini pasti tentunya ada insight-insight yang bisa Kak Syafira dapatkan. Betul. Mungkin bisa sharing insight apa saja sih yang didapatkan Kak Syafira di dalam UKM debat ini? Tentu membahas debat itu kan masalah public speaking ya Kak. Jadi kayak di situ kita belajar bagaimana cara membuat argumen dan bagaimana cara kita mengkritisi suatu isu-isu yang ada dan menjadikannya itu sebagai mosi perdebatan. Jadi kayak lebih mengasah otak juga, mengasah wawasan. Seperti itu sih Kak. Dan kebetulan juga anak FISIP ya, apalagi anak ilmu politik tentu harus selalu update tentang berita-berita terbaru, isu-isu terbaru, isu-isu sosial, isu-isu politik. Itu wajib banget sih teman-teman FISIP. Oke, pemirsa, kita tahu bahwa Kak Syafira ini memang seaktif itu di dalam berorganisasi. Nah, tidak hanya itu organisasi yang Kak Syafira terlibat di dalamnya, tetapi Kak Syafira juga ini ternyata aktif di Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan Universitas Hasanuddin atau yang biasa dikenal dengan Ledak Unhas ya. Betul sekali. Sebagai koordinator hubungan masyarakat ya tentunya Betul Kak. sekali, Kak. Oke, sebagai koordinator dalam bidang hubungan masyarakat ini Kak, apa saja sih tupoksi yang Kakak lakukan dalam organisasi ini? Untuk di Ledak Unhas sendiri ya yang akrab disapa ini kan UKM tingkat universitas dan masih terbilang baru ya UKM-nya. Jadi kayak di situ juga saya membantu teman-teman lembaga di Ledak Unhas itu untuk menjadi penghubung antara pihak Ledak Unhas dan pihak teman-teman eksternal kayak seperti kalau ada kegiatan gitu kayak nyari sponsorship, media partner. Jadi tiap kegiatan itu Ledak Unhas selalu bekerja sama dengan beberapa brand-brand dan media partner. Kayak contohnya aja nih kemarin kan ada kegiatannya Rektor Cup Ledak Unhas yaitu lomba debat tingkat regional Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Ledak Unhas. Nah, jadi waktu itu saya sebagai koordinator humasnya itu kayak nyari-nyari sponsorship dan itu menggait beberapa brand seperti Emina, KAF, Mugen Komputer dan lain-lainnya. Media partnernya juga ada banyak gitu yang kayak event Unhas, ada juga yang harian Fajar dan lain-lainnya Kak seperti itu. Oke, Kak Syafira nih, kan sudah dijelaskan tadi bahwa keaktifannya dalam Ledak Unhas itu seperti yang dikatakan tadi. Nah, menurut Kak Syafira sendiri nih, apa sih sebenarnya yang membuat Kak Syafira ini tertantang untuk bisa aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini? Kalau merasa tertantang sih karena kan sosial itu selalu ada Kak, masalah sosial itu nggak pernah habis dan manusia itu selalu berubah, selalu ada masalahnya dan itu yang membuat saya juga sebagai anak FISIP tertarik nih Kak, karena emang ada latar belakang sebagai seorang FISIPers, jadi kayak ngerasa wah ini kalau saya selama berkuliah, selama lihat-lihat keadaan bersosial secara langsung juga, ini kan pasti kayak boleh banget saya bisa melihat bagaimana teori yang saya pelajari di kelas itu ada di masyarakat kita, seperti itu Kak. Jadi kayak tantangannya tuh kadang kayak kita ngelihat tuh manusia itu dinamis Kak dan tidak sesuai
prediksi kita dan ekspektasi kita. Mungkin seperti itu sih Kak. Kadang kalau kita mungkin berpikir kayak oh teori yang diberikan di kelas tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata waktu kita contohkan di kehidupan sosial secara langsung itu bisa saja berubah, bisa saja teorinya itu tidak relevan. Jadi kayak sambil nyari-nyari case juga sih yang sesuai dengan apa yang saya pelajari di jurusan Jadi saya. memang ini ya Kak Syafira ya, teori dan praktek itu harus sama-sama seimbang karena Betul. atau mungkin lebih besar di praktiknya karena terkadang Ya. ada manusia yang suka berteori namun prakteknya kurang. Nah menurut Ya. Kak Syafira itu sepenting apa sih praktik dibanding teori ini sendiri? Sama-sama penting sih Kak. Menurut saya kita juga nggak bisa kayak menilai langsung apa yang terjadi secara praktik, secara realita itu dengan pandangan yang tidak ada tolak ukurnya dari teorinya itu Kak. Jadi kayak maksudnya kita harus paham teorinya dulu, terus melihat wah teori apa nih yang cocok untuk dipraktekkan seumpamanya di case ini kan seperti itu kan, permasalahan sosial itu selalu ada dan selalu berbeda-beda Kak. Jadi kayak itu sebenarnya sebagai seorang anak FISIP itu kayak menarik banget sih Kak buat saya. Jadi kayak wah seneng nih emang bersosial, emang jiwanya di situ Kak. Oke, jadi memang sinkron antara teori dan praktik ini sendiri. Pemirsa, ternyata kita juga mendapatkan satu fakta baru nih. Ternyata Kak Syafira ini pernah ikut dalam pembuatan dan perubahan undang-undang di parlemen. Itu kerjasama DPR RI dengan FISIP Unhas Kak waktu itu. Oke, boleh diceritakan pengalamannya ikut dalam terlibat di dalam kegiatan ini Kak? Jadi ini kan kegiatannya namanya Parlemen Kampus, Parlemen Kampus 2024. Nah ini tuh kerjasama antara FISIP Unhas dan DPR RI. Nah jadi di situ beberapa mahasiswa itu menjadi kayak apa ya bahasanya zaman sekarang tuh kayak cosplay gitu, cosplay jadi anggota dewan ceritanya. Nah di situ kita kayak belajar kayak bagaimana cara membuat undang-undang, bagaimana mekanismenya, tahap-tahapnya. Kan kalau ada undang-undang tuh nggak langsung jadi ya kan Kak. Jadi kayak ada mekanismenya, tahap-tahapannya, bagaimana sih sebenarnya bikin undang-undang itu, bagaimana membuat regulasi itu. Nah di situ waktu itu seru banget. Kita dibagi menjadi kayak beberapa fraksi-fraksi gitu dari berbagai angkatan di FISIP. Nah kemudian di situ kita dikasih case nih, waktu itu case-nya tentang UU ITE. Ya jadi kayak kita disuruh membuat sebuah undang-undang, kayak setuju nggak fraksi kita ini kalau ngubah undang-undang ini kayak gimana, terus kalau setuju nggak setuju apa argumennya, dan itu kayak dibuatkan simulasi rapat kerja Kak waktu itu. Jadi seru banget, kita juga bisa berargumen layaknya seorang anggota dewan. Kayak cosplay beneran gitu. Pengalaman paling berkesan Kakak ikut dalam kegiatan ini tuh seperti apa Kak? Ya seperti itu sih Kak, kayak sebagai anak politik tuh ada rasa-rasanya ada privilege gitu kan, bisa menjadi kayak semacam anggota dewan gitu, dan mungkin manifestingnya mungkin nanti 5 tahun ke depan boleh lah saya menjadi seperti itu juga kan, mungkin bisa dirasa-rasa dari sekarang. Oke, jadi pemirsa Kak Dini ini merupakan salah satu putri remaja intelijensia Kota Makassar. Nah Kak Dini, apa sih yang mendorong Kak Dini untuk ikut dalam pemilihan putri remaja Kota Makassar ini? Waktu itu kan saya lihat nih teman-teman nih banyak yang ikut ke duta-duta juga gitu ya, Pijen, kayak ada duta budaya, duta bahasa, dan lain-lainnya. Itu kan banyak nih jenis-jenisnya. Nah waktu itu saya kayak tertarik juga nih Kak, kayak oh lihat teman-teman kok pada keren gitu, tapi bukan iri yang negatif gitu ya Kak, irinya yang kayak positif, yang kayak oh mereka bagus ya, jadi kayak saya termotivasi gitu, keren ya duta-duta bisa pakai selempang kayak gini, kayak penampilannya selalu on point dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak saya juga merasa ada tantangan di situ, kayak
coba deh, kan saya rasa penasarannya tinggi juga ya Kak, bilang coba deh, kebetulan juga kayaknya cocok nih ikut-ikut kayak kedutaan seperti itu. Dan kebetulan waktu itu ada pembukaan ini Putra Putri Remaja, jadi ya langsung aja gas daftar gitu. Oke, untuk ajang Putra Putri Remaja Kota Makassar ini Kak, Iya. ini sebenarnya itu ajangnya itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya ajangnya ini seperti pada umumnya sih Kak, kedutaan pada umumnya. Cuman di sini kita lebih berfokuskan kepada remaja. Nah, nanti kayak di situ kita membahas isu-isu remaja. Nah, di situ kita dilihat bagaimana tanggapan kita terkait isu-isu remaja ini. Jadi seperti itu Kak, dan tetap namanya juga lomba ini ya, lomba duta, pasti dinilai juga dari brain, beauty, behaviornya. Jadi kayak digabungkan dengan unsur apa yang kita paham tentang isu-isu remaja, dan kayak seperti itu wawasan kita juga diuji Kak di situ. Oke, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana kakak mengikuti ajang Putra Putri Remaja Kota Makassar ini. Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih karena masih setia membersamai kami dalam program Unhas Story. Kita akan lanjut berbincang dengan Kak Syafira. Bagaimana sih perjalanannya sebagai putri remaja intelijensia Kota Makassar? Oke Kak Syafira, kita sudah berbicara tentang bagaimana ajang dari putri remaja Kota Makassar ini. Nah, Kak Syafira, apa sih tantangan terbesar Kak Syafira mengikuti ajang putri remaja ini? Tantangan terbesarnya ya Kak, waktu itu sih kan ini first time saya dalam ikut kompetisi seperti ini ya, kompetisi pageant dan kedutaan seperti ini. Nah, jadi waktu pertama kali ikut tuh saya melihat beberapa kayak finalis lainnya itu sudah ada pengalaman dalam kegiatan-kegiatan seperti ini sebelumnya. Jadi saya kayak yang baru pertama kali coba tuh mungkin kayak ngerasa down, kan juga nggak tahu harus apa awalnya, kayak masih abu-abu nih ceritanya. Oke, ada rasa insecure nggak? Ya, ada insecure-nya gitu sih Kak, cuman nggak yang parah banget sih, cuman masih bisa saya kendalikan ya waktu itu. Cuman pasti tetap ada rasa-rasa insecure seperti itu, kayak lihat teman-teman lain udah pede nih, udah cakep-cakep, kan mereka semua juga pada cantik-cantik nih teman-teman lainnya. Terus kayak pasti orang seperti mereka juga punya kepercayaan diri yang tinggi ya kalau ikut-ikut kegiatan seperti ini. Jadi kayak saya ngerasa wah, ini saya harus ngapain ya Kak, soalnya kan saya ini first time, nggak tahu apa-apa tentang kayak kompetisi seperti ini. Cuman bersyukurnya saya merasa juga kayak ini sangat kegiatan yang menjadi pembelajaran bagi saya tentunya, karena kayak first time dan saya juga langsung mendapatkan gelar intelijensia. Itu juga kayak nggak disangka-sangka banget, tapi ya alhamdulillah saya bisa mengendalikan perasaan-perasaan yang kayak ngedown seperti itu. Ternyata saya juga punya potensi loh di dalam pageant seperti ini. Jadi ya mungkin kedepannya bisa naik lagi ke tingkat Sulawesi. Oke, apa sih yang membuat Kak Syafira sendiri nih merasa semangatnya bisa kuat lagi? Kan tadi ada tantangan terbesarnya melihat orang-orang lain ini bukan kali pertama untuk mengikuti ajang ini, dibanding Kak Syafira yang betul-betul dari nol. Untuk membangkitkan semangat Kak Syafira sendiri, apa sih yang dilakukan Kak Syafira?
itu sih Kak, dorongan dari diri saya kayak jangan nyerah gitu kan, maksudnya kayak udah sampai di tahap ini ya harus diselesaikan gitu, karena kan saya prinsipnya juga kalau saya berani memulai ya saya harus selesaikan, saya harus tanggung jawab kayak seperti itu sih. Jadi kayak sudah memulai, sayang dong kalau saya nggak berjuang dalam kompetisi ini, seperti itu Kak. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Betul ya, sekali. Udah daftar, udah jadi finalis, masa tiba-tiba ngedown, nyerah, terus nggak juara, kan sayang banget gitu. Betul. Tapi Kak Syafira, apa sih di dalam ajang ini, apa sih apa saja proses penilaian yang dinilai untuk ajang pemilihan putra putri remaja ini? Yang pertama tentu secara umum tuh ada yang kayak namanya brain, behavior, beauty, seperti itu ya. Nah kebetulan untuk di yayasan penyelenggaranya ini, Yayasan Inspirasi Muda, itu lebih menilai kita dari brain. Nah di mana kita di sini diuji tentang wawasan kita tentang isu-isu remaja yang ada, bagaimana solusi-solusi yang kita berikan terhadap kasus-kasus yang ada di remaja Makassar saat ini. Kan banyak tuh yang habis viral-viral yang kayak pembulian, pemerkosaan dan lain-lain terhadap remaja. Jadi kayak waktu itu kita bagaimana memberikan wawasan kita sih Kak dan solusi kita. Nah kebetulan mungkin solusi yang saya tawarkan waktu itu bagus semua nih, alhamdulillah. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan gelar intelijensia. Oke, baik. Untuk mendapatkan gelar intelijensia memang mungkin tidak mudah ya bagi Kak Syafira. Tapi apa sih persiapan-persiapan yang Kak Syafira lakukan hingga bisa menyabet gelar intelijensia ini? Waktu itu sebenarnya saya ini sih Kak, banyak membaca, banyak cari-cari tahu tentang apa kayak isu-isu remaja yang ada di Kota Makassar yang relevan saat ini. Nah, setelah itu saya mencari, terus saya pikirkan solusinya. Kalau korbannya ini korban dari mungkin kekerasan seksual, kenakalan remaja itu jadi saya bisa memberikan solusi juga yang relevan ketika ditanyai tanggapannya tentang kasus-kasus seperti itu. Jadi setelah banyak-banyak membaca, perbanyak wawasan, dan mungkin juga melihat teman-teman remaja di sekitar saya, mungkin ada yang kayak memiliki beberapa kasus hamil di luar nikah, kenakalan remaja dan lainnya seperti itu. Oke, sebelumnya Kak Syafira tahu ajang ini tuh dari mana? Karena sekarang kan sosial media impact-nya sangat besar ya. Semua remaja pasti, semua orang pasti punya sosial media nih, khususnya Instagram. Nah, jadi saya waktu itu emang lagi kayak cerita saya tadi kan, sempat lihat teman terus pengen juga ikut duta. Jadi saya juga lihat-lihat nih di Instagram, cari-cari informasi. Nah, ketemunya waktu itu yang lagi open pendaftaran putra-putri remaja. Jadi ya udah saya daftar di sini. Oke, untuk proses pendaftarannya itu perekrutan putra-putri remaja ini tuh seperti apa? Waktu itu ini sih ada kayak tes wawancaranya seperti itu, terus kayak ada pengisian biodata, link biodata, terus pengiriman foto seperti itu Kak. Oke, pengalaman paling berkesan yang Kak Syafira dapatkan dalam mengikuti ajang putra-putri remaja Kota Makassar ini tuh seperti apa? Pengalaman berkesannya sih karena ternyata setelah mengikuti putra-putri remaja ini, saya merasakan impact yang luar biasa dari orang-orang sekitar saya nih Kak. Jadi yang awalnya mungkin kayak menilai Syafira kayak mahasiswa biasa gitu, sekarang mereka lihatnya beda nih. Jadi mereka lihatnya sekarang sebagai ikon remaja intelijensia. Meskipun gelarnya tuh agak berat ya Kak, kan kita harus selalu menjadi contoh buat teman-teman remaja yang lainnya. Cuman kayak ya bisa sih terhandle, maksudnya saya bisa menjadi representatif dari remaja-remaja yang ada saat ini. Oke, dari Kak Syafira sendiri sih, apa sih nilai yang mungkin ingin Kak Syafira sampaikan ke publik sebagai duta, sebagai putri remaja intelijensia Kota Makassar? Nilai-nilai yang saya ingin sampaikan tuh tentu yang pertama yang relevan juga saat ini di isu-isu remaja itu kan ada namanya insecurity ya Kak. Banyak teman-teman remaja yang mungkin merasa insecure karena mungkin nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa ikut kegiatan apa-apa. Ayo dicoba saja dulu. Kayak yang pertama tuh mungkin teman-teman harus berani mencoba, itu nilai yang pertama.
jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Kemudian yang kedua itu kepercayaan diri itu harus dibangun. Itu nilai yang kedua. Kepercayaan diri itu nggak langsung datang gitu aja sih Kak, pasti kan butuh dibangun juga kan dari kayak kita berinteraksi seperti itu Kak. Oke, Kak Syafira nih ya. Menurut Kak Syafira sendiri, apa sih makna dari gelar yang diberikan sebagai Putri Remaja Intelijensia Kota Makassar? Seperti yang sudah saya bilang tadi itu sebenarnya gelar yang agak berat ya, di mana kita harus menjadi representatif dari dari remaja yang berintelek seperti itu. Tapi di situ juga saya banyak belajar Kak. Jadi kayak orang-orang tuh pasti mikir kayak dia putri remaja intelijensia nih, pasti dia bisa kritis, pasti dia tahu soal isu-isu ini, pasti pendapatnya bagus, argumennya bagus. Nah di situ saya juga belajar banyak membaca, rajin membaca, soalnya kan kayak orang-orang menilai putri remaja itu kan berintelek seperti itu Kak. Jadi saya banyak belajar sih dari sini. Oke, sebelum mengikuti ajang ini, menurut Kak Syafira sendiri, skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang putri remaja? Yang paling pertama itu public speaking, teman-teman, karena sebagai ikon remaja itu kita harus memberikan dampak kepada remaja lainnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tentu menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan tentang argumen-argumen kita, bagaimana caranya memberikan argumen yang persuasif untuk mengajak teman-teman remaja ke hal yang lebih baik. Seperti itu Kak, mungkin pertama itu public speaking, dan lain-lainnya itu seperti mungkin kayak skill dalam menjaga penampilan gitu kan, kayak kita harus selalu juga on point nih gayanya. Jadi itu juga termasuk skill loh Kak, karena kan ya kadang tuh ada kayak orang nggak bisa menyesuaikan tempat karena ini salah penampilan gitu-gitu. Untuk leadership sendiri, apakah ada terbentuk di dalam diri Kak Syafira sebagai pemimpin ketika sudah mengikuti ajang ini? Tentu ada sih Kak, karena juga sebelumnya kan di UKM di organisasi-organisasi itu kan sebelumnya saya juga kalau soal leadership itu sering udah terlatih nih alhamdulillahnya. Jadi kayak waktu ikut Putri Remaja juga kan sudah ada dasarnya, dan kemudian bisa saya kembangkan pada saat mengikuti juga kompetisi ini. Oke, baik Kak Syafira, mungkin Kak Syafira bisa berbagi tips and trick apa sih yang perlu dipersiapkan, skill apa yang harus kita mantapkan ketika kita ingin mengikuti ajang seperti yang telah Kak Syafira ikuti sebagai Putri Remaja Kota Makassar. Oke, yang pertama itu tipsnya tentu saja kepercayaan diri ya teman-teman. Soalnya bagaimanapun kan kita sebagai calon ikon remaja Kota Makassar nih harus berani gitu, harus percaya diri menyampaikan mungkin nanti aspirasi kita bagaimana, mewakili teman-teman remaja lainnya bagaimana, dan itu pasti harus percaya diri. Nah, kemudian yang kedua ini tentu teman-teman harus bisa melatih untuk menjaga penampilannya. Kayak bagaimanapun kita yang pertama dinilai itu kan dari orang kan pasti soal penampilannya ya Kak, dan apalagi kita adalah seorang representatif, seorang ikon dari remaja Kota Makassar sendiri, tentu dengan penampilan kita harus meyakinkan juga nih bagaimana nih remaja Kota Makassar seperti apa. Oke, berbicara soal akademik nih Kak. Oke, target lulus dari Unhas dari Kak Syafira sendiri itu bagaimana? Mungkin nanti setelah lulus Kak Syafira akan kemana dan akan melanjutkan kelanjutannya itu seperti apa? Kalau target lulus sendiri mungkin pasti secepatnya ya Kak, harapannya sih secepatnya mungkin. Tapi belum terlalu dipikirkan, soalnya kan masih semester 4 juga ya, kita kan juga nggak bisa buru-buru nih mau kayak gimana, dinikmatin aja dulu prosesnya. Kemudian kalau setelah lulus pengen apa ya, pengen ini sih berkecimpung di dunia politik juga ya. Kebetulan kan saya juga yang relevan dengan jurusan saya ilmu politik, tentu mungkin pengen menjadi konsultan politik kalau bisa. Dan
apa ya seperti itu. Kalau bisa juga ini sih cita-cita saya ikut putri Indonesia. Amin, amin, Amin amin. ya Kak. Iya. Oke, Kak Syafira, terakhir nih mungkin Kak Syafira bisa memberikan tips bagaimana sih sebenarnya kita menyeimbangkan antara akademik dan organisasi ini. Akademik dan organisasi. Kalau soal ini sih masalah manajemen waktu ya pastinya. Tentu yang harus diutamakan itu akademik, karena kan itu tanggung jawab dan itu yang paling utama yang harus ditekuni. Organisasi itu tempat kita belajar juga, sebenarnya penting juga, cuman kayak yang dinomor satukan tuh harus akademiknya dulu, karena kayak percuma juga kita kayak berorganisasi terus-terusan terus akademiknya terbengkalai, ditinggal, jadi seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri ketika jamnya kuliah ya saya akan masuk kelas gitu sih Kak. Bisa setelah itu nanti baru nyusul ke kegiatan yang ada di luar, kegiatan-kegiatan organisasi dan lain-lainnya. Oke, baik Kak Dini. Mungkin sebagai terakhir nih bisa berikan closing statement dan mungkin pesan kepada para pemirsa Unhas TV. Apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk bisa membalanskan antara akademik dan organisasi agar tetap keduanya bisa sama-sama jalan? Yang pastinya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu utamakan akademiknya terlebih dahulu teman-teman, dan organisasi itu boleh banget, bahkan bagus banget, karena saya juga seorang organisatoris sejak SMP, SMA, bahkan kuliah pun saya masih berkecimpung di dunia organisasi. Nah, namun yang perlu kita utamakan itu pendidikan. Tidak usah dipikir dua kali nih, kayak supaya besok ada kuliah atau organisasi atau rapat apa gitu kan biasanya. Nah, teman-teman harus mikirnya kayak masuk kelas dulu lah, baru ikut rapat, ikut organisasi, kegiatan dan lain-lainnya. Kecuali kayak ada kegiatan mungkin yang kayak penting banget ya, yang kita kehadirannya dibutuhin banget nih di organisasi tersebut, baru mungkin sesekali bisa izin kuliah. Namun tidak dilupakan juga ya kuliahnya teman-teman, seperti itu. Oke, baik pemirsa, kita telah mendengarkan inspirasi cerita menarik dari Kak Dini Syafira. Sangat memotivasi kita untuk terus menyeimbangkan bagaimana kita bisa menyelaraskan antara akademik dan organisasi. Kita bisa aktif di akademik, tetapi kita juga harus bisa aktif di organisasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Kak Syafira atas waktunya berbincang dan sharing bersama kami bagaimana pengalaman inspiratifnya bisa memotivasi kita untuk bisa menjadi serupa dengan Kak Syafira. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah setia menyaksikan Unhas Story dan program-program menarik lainnya dari Unhas TV. Akhir kata, saya Andrea Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Story berikutnya.